Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putriandiani dari Manajemen Ekonomi kelas A. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS Artificial Intelligence. Yang pertama ada Deep Learning. Deep Learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Teknologi ini sangat efektif untuk mengolah data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Deep learning sendiri merupakan bagian dari machine learning yang memiliki jaringan tersendiri. Ia mampu mengenali pola dan informasi tanpa mengawasi dari data yang tidak terstruktur atau tidak berlabel. Nah, karena kemampuan ini, teknologi deep learning juga dikenal sebagai deep neural learning atau deep network learning. Jenis-jenis algoritma deep learning. Maka dari itu, untuk memilih algoritma yang tepat, ada baiknya kamu memahami masing-masing jenis algoritma deep learning. Berikut pemaparan merujuk pada Simplilearn. Yang pertama ada Convolutional Neural Network atau CNN. CNN yang juga dikenal sebagai ConvNet adalah salah satu algoritma deep learning yang bisa kamu manfaatkan. Ia terdiri dari beberapa lapisan dan sering digunakan untuk pemrosesan gambar dan deteksi objek. CNN pertama kali dikembangkan pada tahun 1988 ketika ia masih disebut sebagai LeNet. Pada masa itu, teknologi tersebut digunakan untuk mengenali karakter seperti kode pos dan angka. Dua Long Short Term Memory Network atau LSTM. LSTM adalah jenis Recurrent Neural Network atau RNN yang dapat mempelajari dan menghafal ketergantungan pola jangka panjang. Teknologi ini mampu mengingat seluruh informasi masa lalu dari periode-periode tertentu. 3. Ada Recurrent Neural Network atau RNN. Jenis algoritma deep learning berikut yang bisa kamu manfaatkan adalah RNN memiliki koneksi yang bisa membentuk siklus terarah. Siklus tersebutlah yang memungkinkan output dari LSTM untuk diumpankan sebagai input ke fase terbaru. Contoh penerapan deep learning seperti yang sudah Glynn paparkan. Salah satu contoh pemaparan deep learning yang paling terkenal adalah pada Netflix dan YouTube. Dalam kedua platform streaming ini deep learning digunakan sebagai alat untuk memberikan rekomendasi video. Perangkat canggih tersebut memanfaatkan minat dan kebiasaan pengguna untuk menemukan video yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selain kedua platform tersebut, ada beberapa contoh penerapan deep learning lainnya yang perlu kamu ketahui. Manfaat deep learning berikut adalah manfaat teknologi deep learning menurut penjelasan Become Human. Pertama, memaksimalkan kinerja unstructured data dalam aplikasi atau situs web. 2. Menghilangkan kebutuhan teknologi untuk rekayasa fitur. 3. Memberikan tampilan output yang jauh lebih berkualitas. 4. Mengurangi biaya operasional development. 5. Ada teknik manipulasi data yang efektif. Demikian pemaparan singkat Glynn mengenai deep learning, jenis-jenis algoritma, serta memanfaatkan untuk dunia pengembangan aplikasi. Intinya, deep learning adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk berbagai hal, mulai dari memahami kebutuhan audiens hingga merancang output yang apik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.